Life has been hard, isn't it? Time for nyambar! Sering dibilang generasi micin dan sering sambat nih, bisa nggak ya generasi Z jadi public relation profesional? Dengan aku Salma, dengerin semuanya di Nyambat bareng mahasiswa ilmu komunikasi. Di episode kali ini, kita kedatangan tamu khusus nih dari teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Boleh kenalin diri dulu gak sih supaya teman-teman yang baru bisa dengerin dan bisa pada kenal? Hai, aku Lutfi Navia, mahasiswi semester 5 Ilmu Komunikasi. Halo semuanya, aku Puspita, mahasiswa ilmu komunikasi. Sekarang udah semester 5 juga. Sama dong, aku juga semester 5 loh. Iya, seangkatan ya kita? Iya, bahkan sekelas gak sih kita? By the way, makasih banget ya udah gabung di acara Nyambar ini. Makasih juga lo Salma udah ngundang kita berdua. Iya, aku seneng banget bisa diundang ke podcast Nyambar. Ini baru episode pertama kan ya? Iya, ini episode pertama kita loh. Berarti kita tamu pertama dong? Betul. Iya, suatu kehormatan banget ya. Iya, ini suatu prestasi banget sih bisa diundang ke podcast Nyambar. Bisa aja kalian mah. Tapi keren sih, Ilkom UMB punya podcast kayak gini. Iya ya, nggak semua kampus ada loh itu. Bahkan di UMB juga kayaknya jarang ya jurusan lain ada podcast kayak gini. Betul, kita kan anak komunikasi nih ya, pasti harus bisa dong berkomunikasi. Salah satu contohnya ya podcast ini kan. Wih, keren-keren. Nah, teman-teman yang baru semuanya, kali ini Puspita dan Lutfi bakalan sharing tentang pengalaman mereka sebagai mahasiswa ilmu komunikasi nih. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kita pada hari ini, gimana sih kesan-pesan kalian selama 5 semester di Ilkom ini? Nyesel atau seneng? Sebenarnya dibilang nyesel enggak, tapi kalau dibilang seneng juga enggak sih. Jadi ya udah jalanin aja. Waduh, tertekan banget ya kayaknya Lutfi ini. Kalau kamu gimana Pus kesan-pesannya selama jadi anak Ilkom? Kalau aku sih 50-50 ya, sama kayak Lutfi gitu. Jadi nyesel enggak, tapi ya seneng juga, biasa aja gitu sama. Ternyata jadi anak Ilkom tuh tertekan semua ya kelihatannya. Iya Sal, awalnya aku kemakan kata orang-orang yang bilang Ilkom tuh gampang. Tapi setelah dijalanin ternyata susah juga. Iya ya, orang-orang sering kan tuh kalau ngomong Ilkom tuh gampang katanya. Tapi kenyataannya ya ada juga susahnya. Apalagi tugas-tugas project gitu. Loh, emang contoh tugas project tuh kayak gimana sih Pus? Lut? Ada banyak sih Sal, contohnya aja kayak buat video iklan tuh aku inget banget waktu semester 1 kan, itu udah buat project iklan aja kita padahal masih maba gitu. Iya, aku juga dapat tugas tuh kayak gitu. Gak nyangka ya baru semester 1 tapi udah dikasih tugas yang lumayan berat gitu ya menurut aku. Kalau aku sih bukan ke tugas project ya. Loh, emang apa Lut? Menurut aku tugas yang susah tuh kayak mata kuliah metode penelitian itu Sal. Oh, MPK ya? Iya. Emang kenapa tuh Lut? Mungkin teman-teman yang dengerin pada belum tahu nih kenapa sih matkul metode penelitian tuh susah banget. Kalau menurut aku susahnya tuh cari teori yang pas untuk penelitian kita. Dan untuk buat judul penelitian juga nggak segampang itu loh. Duh, kata-katanya kayak lagu ya. Iya bener, lagu itu cocok banget emang buat anak Ilkom. Iya sih, tapi ngomong-ngomong tentang judul ya, aku inget tuh judul penelitian aku banyak banget yang gak di ACC. Itu aku sempet stres banget sih itu buat cari judul doang. Ya Allah, sampai segitunya ya ternyata. Iya Sal, belum lagi cari permasalahannya buat topik penelitian kita. Jadi kita tuh harus selalu up to date. Iya betul. Karena judulnya juga nggak boleh yang sering udah dipakai orang nggak sih? Iya betul Sal. Kalian ambil peminatan apa sih di Ilkom? Kita berdua ambil fokus minat di Public Relation atau Humas. Kalau di UMB itu ilmu komunikasi ada berapa peminatan emangnya? Di UMB itu ada 2 peminatan Sal buat Ilkom, ada jurnalistik dan humas. Kebetulan kita berdua, dua-duanya dari humas nih. Oh gitu, nah berarti emang cocok banget nih kita ngomongin tema kali ini sama anak-anak dari humas. Kalau boleh tahu kenapa sih kalian itu pilih Public Relation? Kalau aku sendiri, karena lebih sering dengar tentang jurnalistik sih daripada public relation, makanya jadi kepo aja sih, pengen tahu. Gimana nih kalau Puspita? Kalau aku sih karena public relation tuh menurut aku menarik banget gitu ya. Dari gimana cara public relation ngebangun citra perusahaan sampai ke ngatasin krisis yang dialami sama perusahaan juga. Itu menurut aku keren sih. Bener-bener keren banget. Ceritain dong gimana rasanya belajar public relation. Sejauh ini asik sih, kita belajar gimana jadi PR yang baik, kayak membangun hubungan baik dengan publik, belajar berkomunikasi dengan baik dan efektif,
efektif, cara mengelola citra, sampai belajar strategi pemasaran. Iya sih, aku juga setuju banget sih sama Lutfi. Soalnya di PR juga kita nggak sekedar belajar tentang teorinya doang, Sal. Ada juga tuh project-project gitu tiap semesternya yang nggak kalah seru dari belajar di kelas itu. Contohnya aja di semester ini kita baru buat project expo tuh, baru banget kemarin beres. Nah, sama campaign daur ulang kertas gitu namanya Paper Cycle Magic, Sal. Oh, Expo Ilkom 2024 itu ya? Iya, Sal, waktu itu kita bertiga di divisi dekorasi kan. Iya, itu benar-benar capek banget tahu. Aku sampai cari bahan dekorasi keliling Bandung. Bahkan sampai kehujanan tuh waktu itu. Malah nemunya di ujung Berung. Ya Allah, kasihan banget ya anak dekor ya. H-1 itu kita riuh banget gak sih? Iya, mana aku waktu itu lagi sakit kan, sampai dikirimin bubur sama ibu aku. Mana sampai malam kan itu pulangnya. Papa aku juga sampai jemput ke kampus waktu itu. Perjuangan banget sih kita. Mana lagi banyak banget tugas lagi, proyekan, dan deadline-nya tuh pada mepet. Iya bener, semakin tua semester semakin banyak proyeknya. Tapi ini bagus sih untuk latihan jadi PR. Asik banget dong ada proyek kayak gitu. Jadi kita nggak bosan belajar materi terus ya. Iya, betul. Terus mata kuliah favorit kalian tuh apa sih? Aku suka PR writing sih, karena kebetulan lagi suka nulis. Dan dosennya Bu Resti enak ngajarnya, jadi seru gitu kelasnya. Kalau aku sih sukanya desain komunikasi visual ya. Karena jujur aku sendiri, aku suka ngegambar, apalagi digital art. Dan pengen improve gambar aku gitu. Nah, di mata kuliah ini tuh aku jadi dosennya tuh ngasih banyak insight banget sih, apalagi tentang desain kayak gitu. Wih, keren-keren banget sih kalian. Nah, di sini aku mau nanya lagi nih, hal apa yang paling berkesan gitu selama belajar public relation itu? Kalau aku sih project-projectnya itu tadi, Sal, gak nyangka gitu bakal seasik itu projectnya. Terus kita juga jadi lebih paham sama apa yang kita pelajarin karena kan langsung dipraktekin gitu. Bener banget, apalagi project terbaru kita, Paper Cycle Magic, itu seru banget sih. Iya ya, seru banget buat kertas daur ulang terus dijadiin campaign gitu. Wah, emang kedengarannya asik banget sih. Itu matkul Kapita Selekta ya? Iya, kelompok kamu waktu itu bikin produk atau campaign, Sal? Waktu itu sebenarnya aku sempat ganti-ganti project sih. Yang awalnya bikin mading buat kampus, terus ganti lagi deh jadi campaign gitu, namanya Against Young Marriage. Oh, lewat Instagram gitu kah, Sal? Iya, lewat Instagram gitu. Waktu itu kita juga ada IG-nya ya, Lut, yang paper itu. Iya, namanya Paper Cycle Magic. Kalau campaign kamu apa tuh, Sal, nama IG-nya? Sama sih aku juga bikin IG namanya Against Young Marriage. Oh iya, aku udah follow tuh itu IG-nya. Nah, teman-teman yang baru yang dengerin bisa banget loh kalau mau cek IG kita, campaign kita masing-masing. Karena dari tadi ngomongin PR, mungkin ada nih teman-teman yang belum ngerti apa sih PR itu, tugasnya ngapain aja. Mungkin bisa dijawab nih sama Kak Lutfi sama Kak Puspita. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan nama Humas ya. Padahal PR sama Humas itu sama aja. Jadi PR itu tugasnya untuk membangun dan menjaga hubungan baik antara suatu perusahaan dengan publiknya. Terus juga melibatkan berbagai strategi komunikasi buat mempengaruhi persepsi dan citra positif. Singkatnya sih ya, PR itu jembatan penghubungnya perusahaan sama halayak luas, Sal. Tapi nggak hanya ke publik aja nih, PR juga ngebangun komunikasi sama karyawan internalnya. Nah makanya kalau ada permasalahan baik dari eksternal atau internal perusahaan, PR yang ngehandle. Oh, jadi kalau ada permasalahan di perusahaan itu yang handle itu PR ya? Iya, Sal, kita ada ambil matkul khusus yang ngebahas tentang ini, namanya PR Crisis. Di PR Crisis tuh belajar tentang apa sih? Banyak sih, Sal, tapi kebanyakan tuh belajarnya tentang gimana cara PR ngehandle suatu masalah yang ada di perusahaan. Iya, ada strateginya sendiri, salah satunya itu strategi manajemen SHOC. Ada contoh kasusnya nggak sih dari strategi manajemen itu? Ada, Sal, kita waktu UTS analisis kasus white lab itu yang sama Seon EXO. Oh iya, aku tahu tuh kasus itu sempat ramai juga kan ya? Iya, itu ramai banget sih waktu itu dibahas sampai di TikTok, Twitter. Kalau itu tuh isinya kasus itu terus. Nah, dari penjelasan tadi, sekarang teman-teman yang baru udah pada ngerti belum nih kalau ternyata tugas PR tuh bukan hanya untuk membangun dan menjaga citra perusahaan aja, tapi juga sebagai jembatan komunikasinya perusahaan dengan karyawan dan halayak luas ya? Iya, betul banget, Sal. Aku masih penasaran nih, kalau tadi kan udah dijelasin nih apa aja tugas PR. Nah, kalau PR profesional tuh kayak gimana sih? Untuk PR profesional tuh
ada matkul yang ngebahasnya. Nah, namanya tuh Etika Hukum dan Humas. Dari yang aku pelajarin di mata kuliah Etika Hukum dan Humas itu, menurut Keraf, seorang PR profesional itu punya 5 prinsipnya, Sal. Nah, yaitu ada tanggung jawab, kebebasan, kejujuran, keadilan, sama otonomi. Sama satu lagi nih, yang pasti PR profesional itu nggak melanggar kode etik seorang humas. Berarti humas itu ada kode etiknya juga ya? Ada, Sal. Kode etik ini dibuat sama Perhumas Indonesia yang diatur dalam 4 pasal. Nah, itu kalau mau kepoin bisa banget tuh lihat di website mereka, namanya perhumas.or.id. Nah, di situ lengkap tuh pasal-pasal apa aja yang ngatur kode etiknya seorang humas profesional. Kalau menurut Lutfi sendiri, PR profesional tuh gimana sih? PR profesional itu harus punya kemampuan komunikasi yang baik, Sal. PR profesional juga harus strategis, analitis, kreatif, menguasai media, dan beretika. Udah harus punya pendidikan atau pelatihan yang relevan di bidang komunikasi atau PR. Oh, etika sama-sama dimention nih sama Lutfi dan Puspita. Berarti sepenting itu ya? Apa saja sih kode etik PR itu? aduh, tenggorokan aku kering banget nih. Ini sebelum jawab boleh minum dulu gak sih? Boleh. Aduh, aku juga mau deh. Tapi ini merek apa ya? Kebetulan ini merek Almasum. Kenapa ya? Agak was-was soalnya. Oh, karena isu boykot itu ya, Nak? Iya bener. Tadi tau gak sih ini rasanya kayak apa? Kayak apa tuh? Kayak air mineral yang gak support genosid. Oh, bukan sih, mana sih air mineralnya? Enggak kok, tenang aja. Ini kan Almasum. Kayaknya aku bakal beli ini terus deh. Aku juga mulai beralih nih ke Almasum. Balik lagi yuk ke topik yang tadi nih. Gimana, Pus? Lut? Nah, kode etik ya, coba Lutfi aja deh. Kok jadi aku sih? Kamu dong. Gak apa-apa, kamu dulu. Aku mesti minum. Yaudah deh. Kode etik itu ada komitmen pribadi, perilaku terhadap klien atau atasan, perilaku terhadap masyarakat, dan media massa, sampai perilaku terhadap sejawat, Sal. Oh, jadi gitu ya? Tapi ada nggak sih kasus PR yang melanggar kode etik? Ada banget, Sal. Contohnya, kayak waktu kasus KAI komentar di Twitter tentang tweet replian KAI ke sender yang melaporkan adanya pelecehan seksual di komuter lain. Respon admin KAI komuter tuh dinilai nggak sopan dan melanggar kode etik perhumasan pasal 2 tentang perilaku terhadap klien atau atasan. Oh iya, aku tahu tuh. Soalnya sempet ramai juga kan. Ada lagi nggak sih selain kasus itu? Sebenarnya banyak sih, Sal, tapi yang paling membekas menurut aku tuh kasus badan pesawat Adam Air yang retak itu sih. Jadi waktu itu tuh media ngabarin kalau ternyata pihak Adam Air ini nggak jujur tentang badan pesawat yang retak itu. Nah, pihak Adam Air itu ngebantah kalau adanya retakan di badan pesawat mereka. Bahkan mereka sampai bela-belain ngecat semua bagian pesawat untuk nutupin keretakan itu, Sal. Waduh, sampai segitunya ya. Kalau boleh tahu itu tuh melanggar pasal berapa tuh, Pus? Nah, Humas Adam Air ini udah melanggar kode etik pasal 3, Sal, bahwa anggota perhumasan tidak boleh menyebarkan informasi yang tidak benar. Ternyata cukup banyak juga ya kasus pelanggaran kode etik humas itu. Iya, banyak lumayan. Terus di tiap profesi juga pasti ada aja nggak sih pelanggaran kode etik tuh? Ya, setuju banget sih. Mungkin karena PR ini berhubungan sama publik dan media ya. Jadi kalau ada kasus pelanggaran kode etik tuh satu dunia bisa tahu gitu. Iya juga ya, apalagi sekarang gampang banget nih buat viralin di sosial media. Iya, Sal. Wah, susah juga ya ternyata jadi PR profesional itu. Nah, dari pembahasan kita tadi, aku jadi penasaran deh, menurut kalian bisa nggak sih generasi Z jadi PR profesional? Secara kan Gen Z ini tuh sering banget diremehin ya, dibilang generasi micin lah, suka nyambat lah. Nah, sebagai generasi Z sendiri nih, pendapat kalian tuh gimana sih? Jelas, Gen Z punya potensi banget jadi PR profesional. Mereka kan mahir di teknologi, aktif di sosial media, kreatif, dan gampang banget adaptasi sama tren baru. Setuju sih aku. Kalau menurut kamu gimana, Pus? Aku juga setuju sih sama Lutfi, karena kan Gen Z itu hampir semuanya melek teknologi gitu ya. At least lah pasti mereka bisa pakai sosial media gitu. Nah, untuk jadi PR juga, mantau sosial media tuh perlu banget, Sal. Apalagi untuk perihal keluhan dari pelanggan dan lain-lain. Nah, Gen Z juga mereka kan selalu up to date tuh seputar hal-hal yang lagi rame kan. Nah, untuk riding the wave juga bagus banget tuh buat promosi perusahaan. Tapi ya, balik lagi sih ke pribadi masing-masing. Karena ada juga kan Gen Z yang kata kamu tadi, Sal. Mereka sukanya nyambat dan maunya yang serba cepet tuh bisa jadi penghambat mereka buat jadi PR profesional.
Iya bener banget lu. Contohnya di sekitar kita aja tuh masih banyak kan teman-teman yang ngejoki tugas. Bahkan baru-baru ini tuh sempat rame kan di Twitter, ada orang yang ngejual mata kuliah. Oh iya, itu rame banget di Twitter. Kok bisa ya sampai ngejualin bisnis kayak gitu? Iya, nggak etis banget. Belum lagi sekarang tuh mahasiswa pada sering pakai ChatGPT nggak sih buat tugasnya? Tapi ya, sebenarnya ChatGPT itu bisa bermanfaat kalau digunain dengan bijak sih. Kayak buat nyari inspirasi aja, jadi nggak langsung copy paste gitu aja. Iya sih, tapi kebanyakan kenyataannya tuh banyak banget mahasiswa males yang cuma modal copy paste aja dari ChatGPT. Itu ketahuan sih dari bahasanya yang kayak robot banget. Padahal kan itu belum tentu bener ya. Kalau aku sih lebih baik pakai jurnal-jurnal gitu ya, lebih kredibel juga. Iya bener, kadang nggak kredibel, mana nggak ada sumbernya juga. Ya juga sih, balik lagi ke diri masing-masing ya. Kalau menurut kalian, apa sih yang harus dilakuin sama Gen Z supaya jadi PR profesional? Kalau menurut aku ya, 5 prinsip PR profesional menurut Keraf yang aku sebutin tadi itu, Sal. Kalau teman-teman yang baru masih inget nggak tuh? Kira-kira ada tanggung jawab, kebebasan, kejujuran, keadilan, sama otonomi. Bener banget tuh Puspita. Selain 5 prinsip itu juga, PR profesional tuh harus menjalin hubungan yang baik sama media juga ya. Iya benar, Sal. Kalau Lutfi sendiri gimana Lut? Setuju sih sama Puspita, selain 5 prinsip itu tadi, ada nih yang namanya 4 kemampuan PR Sal. Kemampuan itu tuh kemampuan untuk kesadaran etis. Jadi seorang PR profesional harus bisa memahami isu-isu etis yang muncul. Setelah memahami isu etis, PR juga harus bisa berpikir secara etis, yang mana harus berdasar pada norma. Terus, setelah 2 itu terpenuhi, tentunya harus diterapkan juga dalam berperilaku sehari-hari. Yang terakhir itu, kemampuan untuk kepemimpinan yang etis. Wah, jawabannya keren-keren banget nih. Ngomong-ngomong tentang kemampuan PR nih, apa sih skill yang harus dimiliki untuk jadi PR profesional itu? Yang pasti sih skill nulis ya. Secara kan PR tuh pasti bakal sering dihadapi sama tulis menulis. Mulai dari press release, copywriting, text editorial, dan masih banyak lagi. Aku setuju sih sama Lutfi, tapi mungkin teman-teman yang lain mikirnya PR cuma butuh skill nulis aja kan. Nah, tapi sebenarnya enggak loh. PR juga butuh banget skill editing. Kayak yang tadi aku sebutin sebelumnya, itu ada mata kuliah desain komunikasi visual kan. Nah, di situ juga kita butuh banget tuh skill edit-edit, baik itu foto ataupun video. Kalau fotografi gitu perlu nggak sih di public relation itu? Perlu dong. Iya perlu, Sal. Soalnya kita juga ada ambil mata kuliah fotografi Humas ya, yang waktu semester 4 itu. Iya betul. Iya, yang waktu itu kita sampai ke Braga bareng-bareng kan buat foto-foto. bener. Itu seru banget sih. Seru Iya. banget. Gimana nih teman-teman yang baru? Udah dijawab tuh pertanyaan kalian oleh narasumber kita hari ini. Dari pembahasan kita tadi bisa disimpulkan ya kalau generasi Z itu bisa kok jadi PR profesional asalkan dengan perilaku dan skill yang mumpuni. Contohnya tadi ada skill menulis dan editing. Terus harus punya 5 prinsip tadi dan kemampuan itu juga. Dan yang paling penting gak melanggar kode etik. Betul banget, Sal. Gak kerasa nih setelah ngobrolin banyak banget hal seputar PR, akhirnya kita sampai di acara akhir nih teman-teman. Terima kasih ya buat para narasumber kita hari ini, yaitu Lutfi dan Puspita. Terima kasih juga, Sal. Iya, makasih kembali Salma. Jangan kapok-kapok ya main ke Nyambar lagi. Dan untuk teman-teman semua yang baru, terima kasih juga sudah mendengarin podcast yang baru pada episode kali ini. Dengan aku Salma, Nyambar sign off.